Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Femi Finarandi akan melakukan UAS analisis data statistika praktikum dengan judul analisis penjualan harian sabun PT Bersih Sejahtera studi kasus statistika dengan dosen Bu Fatia Nadia Maresti SI MSI. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf untuk tidak bisa menggunakan kamera karena peralatan komputer saya tidak support atau tidak memadai dengan adanya kamera. Saya belum memasang kameranya atau membeli gitu ya, membeli kameranya. Jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kedua, kalau video ini panjang nanti sekitaran lebih dari 10 menit, saya akan bagi jadi dua bagian, dua part. Soalnya kan di YouTube dan tidak bisa lebih dari 10 menit. Jadi saya akan bagi dua part gitu. Jadi dipisah. Kalau misalkan nanti di part satu itu agak kayak ada bagian kepotong, itu emang nanti ada part 2-nya. Langsung nonton saja ke part 2-nya. Apa yang terlewatkan gitu. Nah, sistem saya presentasinya bagaimana gitu, kayak penyampaiannya gitu. Penyampaian saya akan eh, ada tiga gitu, ada empat lah ya, empat. Yang pertama itu ada dari ini dulu. Sebelum kita mulai itu kita akan membaca dulu studi kasusnya. Em, Kayak apa yang telah saya diberikan gitu, ujiannya, soalnya. Setelah itu kita melihat kayak PPT-nya bersama pelan-pelan. Nanti di PPT-nya saya tidak menuliskan semuanya gitu, semuanya mengenai kayak penjelasannya. Nah, itu saya dilakukan ke Word-nya. Nah, saya kalau misalkan di PPT ada yang kurang penjelasannya, saya tinggal ke Word. Nanti saya jelaskan apa maksudnya gitu. Kalau di PPT kurang gitu. Yang ketiga itu adalah Excel. Ini opsional menurut saya. Kalau nanti emang dibutuhkan, kita bisa lihat secara langsung bukti nyatanya gitu. Kayak caranya bagaimana mengerjakan soal-soal ini. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama, itu adalah pembacaan studi kasus. PT Bersih Sejahtera adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk-produk kebersihan rumah tangga, salah satunya sabun mandi. Dalam upaya untuk memperluas pasar dan meningkatkan strategi pemasaran, perusahaan ini telah meluncurkan 3 varian sabun dengan merek dagang yang berbeda. Nah, ada perusahaan dan mereknya, yaitu merek A, B, dan C. Nah, langsung aja berdasarkan data penjualan harian dari 3 merek selama AC-nya ini bukan 13 hari, bukan 13 hari, tapi di datanya itu adalah 15 hari. Ini juga bukan 39 data, tapi 45 kan. Kan ada 3 merek A, merek B, dan merek C. Setiap itunya ada 3, berarti 15 kali 5 itu 15 kali 3 itu adalah 45, bukan 39 yang disebutkan dalam soal ini. Jadi nanti kalau ada yang keliru atau gimana, eh, kayak di soalnya begitu ya, emang eh, di soalnya begini gitu, padahal datanya aslinya ada 45. Oke, langsung ke bagian A. Gambaran ringkas statistika deskripsi dari masing-masing merek. Berdasarkan dari keseluruhan 45 data penjualan produk sabun di atas, manajemen perusahaan ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan seluruh produk lebih besar dari 10 unit per hari dengan menggunakan tarif signifikan 5%. Selain itu, manajer perlu menganalisis apakah terdapat pendapat yang signifikan dalam jumlah rata-rata penjualan harian dari 3 merek sabun selama periode 15 hari tersebut. Tarif signifikan 5%. Kita ke PPT. Ini adalah PPT saya. Ya. Nah, ini adalah visinya, pendahuluan, analisis teori, dan hasil analisis, dan kesimpulan terakhirnya. Nah, tadi sudah dijelaskan kayak PT Sejarah meluncurkan 3 varian sabun, merek A, B, dan C selama 15 hari adalah pendahulunya. Alasan dari teori ada 3.
statistika deskriptif, kita harus mendeskripsikan dulu gitu ya, kayak karakteristik dari data tersebut, kayak mean, average-nya gitu, rata-ratanya, median, banyak data keluarnya, standar deviasi. Ini standar deviasi yang pakai itu bukan populasi tapi sampel, dan rentang kuartil ya. Uji hipotesis ini produknya adalah, ini syaratnya gitu. Lebih dari 30 unit adalah syaratnya, dan dengan yang tadi 5% gitu di soalnya yang ini 5%. Uji ANOVA menguji perbedaan rata-rata penjualan antar merek A, B, dan C. Ini secara keseluruhan gitu ya, rata-ratanya gitu, perbandingan satu masing apakah ada signifikan gitu loncatan dalam penjualan terhadap merek A, B, dan C. Hasil analisis deskriptif. Perhitungan statistik deskriptif memberikan gambaran umum. Ini secara umum performa penjualan ketiga merek sabun selama 14 hari. Mean-nya adalah merek C paling banyak, yaitu adalah 37, rata-ratanya penjualannya tertinggi, yang paling tertinggi merek B yang itu paling terendah 29,47 terendah gitu. Kita bisa lihat secara langsung di sini bagaimana ini bekerja. Nah, ini ya. Dan 31 ini yang A-nya, yang C-nya paling banyak 37, 37/20, yang paling kecilnya B. Standar deviasi merek A paling fluktuatif gitu. Ini maksudnya itu adalah kayak antara datanya gitu, bukan datanya, penjualannya gitu. Nah, penjualannya merek A itu paling gede gitu, lihat, ketimbang yang lain. Ya di bawah 9 gitu, bukan di bawah 9, atau di antara di bagian 9 gitu, tidak lebih dari 10 seperti merek A. Minimum maksimum merek C paling tertinggi sudah jelas karena mainnya juga paling tertinggi. Merek B yang paling terendah karena mainnya juga paling terendah. Hasil analisis uji t-test ini adalah menguji apakah rata-rata penjualan harian seluruh lebih besar dari 30 unit. Nah, kan ini syaratnya. Nah, dengan T hitung sama dengan T tabel, T hitungnya ini adalah hasil akhirnya gitu ya, dengan T tabelnya ini hasil akhirnya, dan ini bagiannya gitu ya. Tolak rata-rata penjualan harian seluruh produk lebih besar dari 30 unit. Bagaimana itu menjelaskan gitu ya, karena ini tidak kurang menjelaskan karena saya tidak menaruhnya secara lengkap. Nah, di sini ini adalah cara menghitung hipotesis terhadap uji t-test ya, rata-rata penjualan seluruh produk. Rata-rata penjualan seluruh produk ya, dimana kayak kan maksudnya seluruh produk ini karena di mean-nya tuh, di average-nya tuh dihitung semuanya. Apakah yang setelah dihitung semuanya itu lebih dari 30. Langkah-langkah perhitungannya ini adalah langkah-langkah perhitungannya menggabungkan data penjualan dari ketiga merek digabungkan menjadi satu kolom. Yang tadi data ini adalah datanya digabungkan dalam Excel dalam satu baris. Setelah itu di average-kan, habis itu standar deviasi sampel. Habis itu n-nya dicoba dijawab, n-nya itu adalah 45. Nah, habis itu hitung T, ini adalah itu di PT adalah T-table-nya ya. T-table-nya nih. T-table. Nah, ini adalah rumusnya, cara mengetahui T hitung tadi. 32,84 itu adalah mean-nya.